Oke, assalamualaikum guys. Hari ini saya trade real account. So teknik yang saya gunakan adalah teknik profit or loss. Oke, so saya akan merisikokan 100 US dollar, 500 ringgit Malaysia lah. So apa yang saya pasang di sini adalah pasangan UJ ya, USD JPY. Oke. So saya target dia naik. Oke, saya target dia naik sehingga ke sini ya. Oke. Saya target itu adalah saya punya target lah, akan naik. Oke, so apa yang saya coba buat di sini adalah, kalau kita perhatikan di sini ada support, support lain, dan pada pukul 9 tadi, sebelum jam 9 dia sudah break, maka saya ambil posisi buy lah. Saya ambil posisi buy dan saya ambil lot 0.2 pada awalnya, dan untuk memperhatikan lah. Pada awalnya saya perhatikan dia break support ini, resisten nih, dia buka support di sini. So, sekarang dia jadi resisten, dia break resisten, dan saya pasang 0.2, dan saya perhatikan dalam beberapa menit tadi tidak ada sebarang tidak ada sebarang tanda-tanda untuk dia turun lah. Jadi saya teruskan double buy. Guna lot yang kecil 0.1 diharapkan dia akan terus memanjat hingga ke resisten yang ketiga. So jom sama-sama kita perhatikan. Jika kita lihat di sini ada resisten yang kedua nih, dia agak ke atas. Kalau kita lihat di resisten yang kedua, so saya menantikan candle setengah. Sebenarnya dia sudah break, jadi memang mengikut dia punya ilmu, dia akan terus naik ke atas. Jom sama-sama kita saksikan. Ini adalah real account. So very simple tekniknya. Teknik ini hanya menggunakan support dan resisten saja. Kita menunggu candle break support ataupun break resisten saja. Apabila dia break, maka kita hanya ikut trennya lah. Kalau dia buy, kita buy. Kalau dia sell, kita sell. Kenapa saya tidak buy dari awal? Sebenarnya saya sudah terlambat lah beberapa satu step. Satu step saya sudah terlambat. Sepatutnya saya buy petang tadi di sini. Di sini saya sudah buy. Tapi kenapa saya lambat? So sebenarnya saya menantikan resisten pada hari kemarin. Support 2 hari lepas dan resisten support 2 hari lepas dan kemarin punya support. Saya menantikan resisten yang kedua nih dia break, barulah saya yakin dia terus naik. So diharapkan dia sampai ke target saya lah. Mungkin juga dia akan naik
dia akan naik sehingga sini. Oke, mungkin juga dia akan naik sehingga sini ataupun paling sehingga sini. Oke, so ini adalah the maximum place disebabkan ada previous support. Oke, previous support and previous resistance. Tapi cukuplah saya target sehingga resistance yang ketiga. Oke, come on guys, sama-sama kita saksikan. Diharapkan ada sinar untuk real account. Oke, ada beberapa indicator juga yang saya gunakan. Oke, selain daripada support dan resistance, saya menggunakan ADR high dan juga ADR low lah. Oke, ada ADR low. Oke, sebagai garis panduan the maximum point yang dia boleh pergi. Oke, maximum point yang dia boleh pergi lah. Oke. Kemudian saya juga menggunakan moving average, oke, sebagai panduan. Oke, panduan atas dan juga bawah yang berwarna merah dan juga berwarna hijau. Oke, sama kita saksikan. Oke, kalau melihat bentuk candle, dia seolah-olah ada tekanan daripada seller. Tapi apapun, kita menantikan candle H1, kita menantikan candle H1 untuk jadi lengkap. Oke, ini abaikan call ini. Oke, kita fokus kepada UJ. Ya, hanya beberapa menit lagi, lebih kurang 25 menit lagi untuk kita menyaksikan sama ada dia meneruskan perjalanan, ya, ataupun dia berhenti setakat di resisten yang kedua. Oke, saya anggarkan dia bergerak 100 pip daripada poin yang bawah sekali sekurang-kurangnya. So saya harap boleh mencapai 100 pip lah. Oke, dia masih lagi bermain-main di situ. Dia masih lagi bermain-main di situ, tapi ada tanda-tanda penurunan di situ. Oke, tapi jangan risau sebab saya yakin dia akan naik sebab di sini ada previous resisten lah, sekarang dia sudah jadi support. Oke, so sekarang dia sudah jadi support line. Oke, jadi level situ lah. Oke.
Oke, kita masih lagi menunggu. Situ ada sinar, situ ada sinar harapan. Oke, so kalau kita lihat dia berjaya tembus resisten nomor 2 sebentar tadi. Oke, dia berjaya tembus. Oh, dia tidak berjaya tembus. Oke, so diharapkan candle H1 ini percaya lah. So ini adalah peluang terakhir untuk menentukan sama ada dia tembus ataupun tidak. Oke, kalau dia tembus, memang ada harapan dia akan panjat lagi tinggi. Kalau dia tidak break resisten yang kedua nih, maka ya saya akan take profit lah berapa yang sepatutnya. Oke, ya masih lagi bergelut sama ada mau naik ataupun mau turun. Oke, so di sini ada pertarungan antara buyer dan seller. Saya suka menyebut pertarungan antara buyer dan seller. So diharapkan ramailah yang buy. Oke, ada 20 menit lagi sebelum pukul 10. Oke, seolah-olah dia tidak mau tembus ya. Seolah-olah dia memilih untuk tidak tembus. Oke, apapun kita masih lagi menantikan candle yang kedua. Diharapkan resisten support ini bertahan. Oke, saya harap support ini bertahan. Oke, sebab kalau dia turun sehingga melepasi support itu, maka kebarangkalian untuk dia reverse, oke, daripada bullish kepada bearish. Oke, so saya rasa dia tidak mau tembus. Oke, melihat corak candle ini saya rasa dia tidak akan tembus ya, sebab dia telah pun membuat satu apa dipanggil nih, satu bentuk yang agak tidak disenangi ya oleh trader-trader. Oke, ada
seller yang berlaku pergelutan di antara seller dengan buyer di situ. Masih lagi menantikan sehingga pukul 10. Harap-haraplah dengan 15 menit yang terakhir ini dia mampu menembusi resisten yang kedua, R2. Misalnya R2. Untuk garisan resisten ini Anda boleh Anda boleh lukis secara manual. Saya suka menggunakan indikator yang saya pakai, supaya mudah untuk saya mengetahui perjalanan market. Sebab kalau mau tambah objek garisan ini mengambil masa yang lama, so mungkin juga tidak tepat. So saya memilih untuk menggunakan Fibonacci SNR yang sedia ada. So situ kita lihat ada sinar, dia berusaha untuk menembusi kembali resisten nomor 2. Kalau kita lihat di menit yang kelima, M5. So ini adalah percobaan yang kedua untuk dia menembusi. So kelihatan dia agak-agak sama ada dia mau naik ataupun mau turun. Diharapkan dia berjaya lah. Dia berjaya tembus resisten yang kedua agar pada pukul 10 nanti dia akan mendaki sehingga ke tempat yang saya target lah di sini. Guys, di situ ada sinar dari bukan. Di situ ada sinar, dia kembali turun. Apapun saya yakin betul, dia akan menembusi. Mungkin pada jam 9.50 ataupun 9.55, 5 menit yang terakhir. Kebiasaannya market begitu. Kebiasaannya pergerakan market, kalau tuan-tuan perhatikan, dia akan buat gerakan yang terakhir pada 10 menit yang terakhir dan juga 5 menit yang terakhir.
So, kita masih memastikan kalau sebelum jam 10 nih, kalau sebelum jam 10 dia tembus, oke, jauh, dia tembus jauh, maka mungkin ada peluang untuk dia mendaki, oke, dia mendaki lagi. Tapi kalau dia tembus tepat-tepat di garisan ataupun betul-betul di atas resisten resisten 2 ini, maka kebarang kalian dia akan buat reversal lah, oke. Barang kalian besar dia akan buat reversal. Apapun, ada 12 menit lagi. Oke, so video ini saya tidak tunjukkan daripada awal sebab yalah pergerakan market ini dia memakan masa yang lama. Oke. Sedangkan video ini hanya boleh rekam 1-2 jam saja. Oke. So that's why saya rekam agak lewat sedikit. Oke guys, dia telah pun berjaya. Harap-harap dia melompat lagi jauh. Oke, masuk ke 10 menit yang terakhir. Oke, kita telah pun memasuki 10 menit yang terakhir. Akankah ada sinar? Oke, jika Anda lihat di situ dia bergelut, nah, sama ada berada di atas garisan, oke, ataupun berada di bawah. Nah, dia masih lagi teragak-agak untuk naik. Apa-apapun guys, nah, inilah risiko trade. Tidak ada orang boleh tahu kemana dia akan pergi, di mana dia akan berhenti. Kalau dia naik, kita tidak tahu. Tiada yang boleh teka di mana, sampai mana dia akan naik. Oke, so itu adalah risiko yang perlu tuan-tuan tanggung. Oke. Banyak teknik yang tuan-tuan boleh gunakan. Selain daripada teknik ini, banyak teknik lagi. Oke, saya pun baru belajar. Oke, tapi saya belajar first guna stop loss. Oke, banyak trader-trader rekomen guna stop loss. Tapi mengambil masa yang lama. Sebab dengan equity 100 US dollar, oke, kalau menggunakan stop loss dengan pasangan 0.2, 0.1 ini memang lingkup lah, sekejap lingkup. Kalau menggunakan stop loss dengan mengambil di puncak ataupun di lembangan, oke, so dia sangat berisiko. Oke, sangat berisiko. Kita ada 3 menit lagi untuk menantikan 5 menit yang terakhir. Sama ada dia berada di atas R2, oke, adapun berada di bawah R2. Kalau dia berada di atas R2, maka saya pilih untuk biarkanlah. Oke, dia berjaya tembus ketika, tapi ditolak semula.
Oke, kenapa saya memilih UJ? US market ini, US market ini dia aktif pada jam sebeginilah, pukul 10. Oke, manakala Jepun pula tutup. Oke, jadi akan ada pergerakan besar pada pukul 10 malam mostly. Oke, dan pukul 2 lah, ini yang pukul 2, pukul 3 tadi petang tadi. Oke, pukul 2 dan juga pukul 3, ini pukul 3 petang waktu Malaysia. Oke, dia berada di betul-betul di atas garisan resisten kita. Oke, di saat ada berbaki 6 menit lagi, 1 menit lagi actually, untuk memasuki fase yang terakhir, jam-jam yang terakhir, menit-menit yang terakhir sebelum pukul 10. Oke, dia baru bergerak, actually baru daripada pasangan saya tuh, dia baru 17 pip. Dia baru 17 pip, sedangkan target saya adalah lebih kurang 40 pip. Oh, tidak sampai 32 pip. Oke, 32 pip. Pasangan saya 0,4 total, so kali 30. Oh tidak, sebab tidak sebaris, jadi senang. Daripada sini sekarang kita sudah ada $45. Sini ada lagi 25 pip lebih kurang. 25 pip, $100. So $145 lah target saya untuk malam ini. Oke, so ada sinar di mana dia berjaya menembusi R2. Oke, dia berjaya menembusi R2. Jadi harap-haraplah dia tidak turun semula di bawah garisan R2. So, kadang-kadang 2-3 menit itu sangat bermakna dalam trade. Jadi jangan ingat pergerakan besar itu hanya berlaku dalam tempo 1 jam, kadang-kadang 5 menit, 1 menit. Oke, pergerakan yang besar itu boleh berlaku hanya dalam 1 menit. Oke, so di situ ada ya turun kembali. So ini adalah berita yang tidak baik lah untuk saya. Kalau dia berada di bawah tuh 3 menit lagi nih, maka saya akan close. Kalau dia berada di atas, oke, kalau dia berada di atas, saya akan teruskan. Kalau dia berada di bawah, maka saya akan close. Ataupun kalau dia berada betul-betul di atas garisan R2 ini pun saya akan close. Oke. Dia seolah-olah tidak mau, ya seolah-olah tidak ingin menembusi
Tapi tidak Pak, kita tunggu dan lihat di mana dia akan close. Ada 2 menit lagi. Oke, lihat. Itu ada berlaku pergerakan yang agak drastik, agak besar juga. Oke, ini real account guys. Oke, saya baru dapat. Oke, oke kita. Oke guys, saya ingat saya akan teruskan. Oke, memandangkan dia berjaya menembusi garisan R2. Oke, so diharap dia tidak turun. Kalau dia turun, maka saya akan close. Oke, tapi saya ingat dia naik. Saya ingat dia akan naik. Dia masih lagi berada di atas. Oke guys, so oke, saya pilih untuk close sebabkan berlaku pergerakan yang agak drastik di situ. Oke guys. Oke, saya berjaya mengumpul lebih kurang 30 US dollar. So itu saja. Oke. Saya harap berguna untuk mereka-mereka yang baru mencoba. Oke, untuk ini adalah salah satu teknik. Banyak lagi teknik-teknik yang berguna digunakan. Oke, selamat berjaya guys.